pemberontakan RMS. Tujuan pemberontakan RMS untuk memisahkan diri dari pangkuan Republik Indonesia Serikat sekaligus menjadi latar belakang mengapa pemberontakan RMS dilancarkan di bawah pimpinan Dr. Soemokil. Adanya ketimpangan pembangunan di daerah yang tidak seberapa dibandingkan pembangunan di Pulau Jawa membuat terbentuknya Gerakan Republik Maluku Selatan. Keinginan pemerintah pusat untuk menggabungkan wilayah negara Indonesia Timur ke dalam RIS menyebabkan timbulnya pergolakan politik di wilayah NIT. Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 Serangkai telah melakukan propaganda pemisahan wilayah Maluku dari RIS. Kronologi konflik. Puncak dari kerusuhan di Maluku terjadi pada tahun 1999. Hal ini ditandai dengan terbakarnya kantor Gubernur Maluku, serangan terhadap penduduk Soya, dan pada akhirnya pengibaran bendera Republik Maluku Selatan. Tiba pada upacara yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2007, ada penyusupan dari beberapa aktivis Republik Maluku Selatan yang berhasil masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta pejabat lainnya. Peringatan Hari Keluarga Nasional di Ambon, Maluku yang dihadiri Presiden Yudhoyono pagi tadi disusupi anggota Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan atau RMS. Puluhan orang yang menyamar sebagai penari sempat mendekat ke arah Presiden dan berusaha membentangkan bendera RMS. Akibat kejadian itu, Kepala Badan Intelijen Negara sempat menegur Kapolda Maluku. Awalnya puluhan pemuda ini dikira adalah bagian dari pengisi acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka Ambon. Namun panitia maupun pas pampres baru sadar para penari tersebut adalah penyusup yang merupakan anggota Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan atau RMS setelah berusaha mendekat ke arah Presiden dengan membawa perlengkapan menari berupa kayu yang berujung runcing. Saat diamankan, mereka berupaya mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS, namun bendera Gerakan Separatis tersebut jatuh karena berusaha diamankan petugas. Para pelaku kini masih diminta keterangan di Mapolda Maluku. Acara peringatan Hari Keluarga Nasional tetap dilanjutkan, namun pengamanan Presiden diperketat. Sebelum berkunjung ke Ambon, Presiden memang telah diingatkan tentang kemungkinan adanya gangguan dari RMS. Presiden akan meninggalkan Maluku petang nanti. Cahyo dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Dia dipenjara karena membentangkan bendera RMS di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 29 Juni, Hari Harganas, ya, suami saya sebagai pimpinan dari Cakalele. Jadi waktu di acara tarian masuk lapangan, langsung mereka ditangkap. Sampai sekarang di bawah, tidak ada punya hubungan relasi antara saya dengan suami saya sampai sekarang. Puluhan orang pro gerakan RMS di Indonesia ditangkap, sementara para aktivis RMS di Belanda bisa hidup tenang. Pemerintah mencoba memberantas pemberontakan RMS dengan dua cara, damai dan militer. Upaya damai diawali dengan mengirim Dr. Jeleimena ke Ambon untuk mengajak pemberontak bersatu kembali. Namun, ajakan ini ditolak oleh Dr. Soemokil yang hanya ingin berdamai jika United Nations Commission for Indonesia (UNCI) terlibat. Meskipun pemerintah terus mencoba, semua upaya damai berakhir gagal karena Soemokil tetap ingin RMS terpisah dari RIS. Setelah upaya damai gagal, pemerintah memutuskan menggunakan kekuatan militer. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Pada tanggal 14 Juli tahun 1950, Angkatan Darat dan Laut RIS mendarat di Pulau Buru dan menyebar ke seluruh penjuru pulau. Disambut baik oleh masyarakat setempat yang tersiksa oleh pendukung RMS. Operasi ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pimpinan Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, dan Mayor Suryo Subandrio. Pada tanggal 3 November tahun 1950, RMS berhasil ditumpas dan Ambon dikuasai. Pertempuran untuk merebut benteng Neo Victoria menewaskan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Pemberontak yang tersisa melarikan diri ke hutan. Sementara Dr. Soemokil ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati. Dampak pemberontakan RMS. Dampak utama yaitu banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan. Selain itu, terjadinya migrasi sebagian penduduk RMS ke Belanda.
ada sekitar 15.000 rakyat Maluku yang migrasi ke Belanda, mengingat bahwa Belanda merupakan basis eksternal bagi RMS. Di Belanda, mereka tetap mengkampanyekan ideologinya. Setelah 2 tahun berlalu, sejak puncak acara Hari Keluarga Nasional atau Harganas 14, gerakan RMS muncul kembali dengan mengajukan tuntutan kepada pemerintah Indonesia melalui pengadilan di Den Haag, Belanda, tentang pelanggaran hak asasi manusia yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap aktivis RMS. Selain itu, RMS juga menyerukan kepada pengadilan untuk menangkap Presiden SBY jika berkunjung ke Belanda, karena secara langsung dianggap bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Maluku tempo dulu.